Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Arpanyasa LM. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat surat kuasa cerai gugat ya. Kenapa cerai gugat? Karena yang gugatnya adalah istrinya ya. Jadi pihak perempuan menggugat suaminya, istri menggugat suaminya namanya adalah cerai gugat ya. Kalau laki-laki menggugat istrinya ya, itu adalah gugat cerai, talak ya. Oke, ini untuk pembelajaran ya. Langsung saja ya. Ini surat kuasanya, formatnya ya. Di surat kuasa di atas itu yang bertanda tangan di bawah ini bukan nama sebenarnya dan juga fiktif ya. Semua data adalah fiktif. Kemudian kecuali saya. Kemudian Asmira ya, nicknya itu nomor induknya. Jadi identitas dari pemberi kuasa ya, itu yang sangat penting. Kemudian statusnya apa, pekerjaannya adalah karyawan swasta ya. Karyawan swasta, oke. Beralamat di Jalan Sukaramai nomor 21 RT 701 Banjarmasin Timur, Banjarmasin ya. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, oke. Kemudian memberikan kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada Muhammad Irfani SHLM, kemudian Dr. Muhammad Itkon Umair SH ya. Ini alamatnya, kemudian khususnya bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ya. Jadi itu juga bisa dimasukkan sebagai kata kuncinya. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa ya. Kemudian ada khususnya adalah untuk mengajukan cerai gugat ya, karena istri kepada suami, kepada Anjar namanya, yang beralamat di Jos Kota nomor 21 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Pengadilan Agama Banjarmasin ya. Jadi kasus ini kompetensi kewenangan absolutnya adalah Pengadilan Agama ya. Dalam hal ini kedudukan penggugat dan tergugat ada di Banjarmasin, jadi yang berwenang adalah Pengadilan Agama Banjarmasin ya. Oke, ini dibuat lebih sistematis 1 2 3 4 ya. Banjarmasin 1 Juli 2021. Kemudian sebelah kiri bermaterai, nomor sebelah kanan adalah penerima kuasa ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini surat kuasa, oke, yang bertanda tangan di bawah ini ya, Asmira, nicknya karyawan swasta, oke, Banjarmasin Timur, Banjarmasin yang lengkap ya, sesuai dengan kartu KTP ya, KTP sesuai dengan KTP ataupun keterangan domisili juga boleh ya. Kemudian selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa ya, oke, pemberi kuasa. Dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dengan ini memberikan kuasa dan hak substitusi dan retensi kepada ya. Jadi apa itu hak substitusi dan retensi? Kalian lihat ya di video bagaimana membuat surat kuasa perdata ya. Oke, hak substitusi dan hak retensi ya, itu kata kuncinya. Kepada Muhammad Irfani SHLM, kemudian Dr. Muhammad Itkon Umair SH ya. Semuanya adalah advokat garis miring konsultan hukum di Law Office Irfani and Partners ya. Beralamat di jalan ini ya. Kemudian bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama, ini kata kuncinya. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Oke, kita buat. Kemudian ini ada khusus ya, khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan cerai gugat ya kepada Anjar yang beralamat di Jos Kota nomor 21 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Pengadilan Agama Banjarmasin. Jadi ini khusus ini adalah khususnya untuk apa sih gitu ya, untuk keperluan utamanya adalah mengajukan permohonan cerai gugat ya, cerai gugat kepada Anjar. Oke, kemudian di sini di bawahnya adalah tambahannya, keterangan tambahannya ya. Selanjutnya penerima kuasa berhak untuk satu, menghadap dan menghadiri semua acara persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin, menerima panggilan persidangan, mengajukan dan menandatangani surat ya. 2. Mengajukan perdamaian dan atau menolak tawaran perdamaian, mengajukan replik ya, mengajukan akta garis miring alat bukti tertulis, mengajukan saksi-saksi termasuk saksi ahli dan atau menolak akta alat bukti tertulis dan saksi-saksi termasuk saksi ahli yang diajukan oleh pihak lawan, kemudian mengajukan kesimpulan ya. Nomor 3 ini adalah satu kesatuan ya, yaitu menerima putusan, menyatakan banding ya, kemudian kasasi, peninjauan kembali, dan membuat serta mengajukan memori-memorinya dan atau kontra memori-memorinya. Jadi surat kuasa ini satu kesatuan ya.
Jadi pada tingkat pertama pengadilan agama, kemudian andai kata banding, kemudian andai kata kasasi, dan andai kata peninjauan kembali, ini satu kesatuan bisa digunakan ya. Kemudian keempat ini adalah pamungkasnya ya. Pamungkasnya apa? Pamungkasnya adalah pada prinsipnya penerima kuasa dapat melakukan upaya-upaya hukum sehubungan dengan maksud pemberian kuasa ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini adalah pasal pamungkas sebetulnya. Jadi apa yang tidak diuraikan oleh 1, 2, 3 bisa saja melalui nomor 4 ya. Oke. Oke ya, selanjutnya Banjarmasin 1 Juli 2021, pemberi kuasa ya Asmira, penerima kuasa adalah Muhammad Arfanias LLM, Dr. Muhammad Ridwan Umairesa ya, tantangan bermaterai 10.000. Nah ini cukup jelas ya salah satu model surat kuasa. Kenapa sih kita membahas berbagai surat kuasa ya? Jadi untuk memahami bahwa surat kuasa khusus itu sesuai dengan peruntukannya. Jadi pengadilan mana sih? Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan negeri, Banjarmasin misalnya ya. Kemudian sekarang adalah pengadilan agama. Jadi model-modelnya seperti itu, sama-sama saja sebetulnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kawan-kawan, buat mahasiswa-mahasiswi, juga buat ini ya masyarakat yang ingin memahami ya tentang seluk-beluk dunia hukum. Oke, nah, ini adalah salah satu keterampilan hukum yang mesti kita kuasai ya. Oke, itu saja ya. Jumpa lagi di video-video berikutnya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat. Tolong dukungan subscribe-nya ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.